Hari ini kita akan membahas topik yang paling diperdebatkan. Apakah wanita lebih baik daripada pria? Apakah pria mengabaikan wanita? Apakah wanita lebih cerdas daripada pria? Pria versus wanita. Siapa yang lebih baik? Bukankah ini tampak seperti argumen yang gak pernah berakhir tanpa ada yang benar-benar menang? Baiklah, kita akan beri beberapa fakta menarik yang didukung oleh sains yang akan membantumu membedakan jenis kelamin mana yang lebih baik, lelaki atau perempuan. Mari kita mulai. 1. Pada dasarnya, wanita lebih tenang, pria lebih agresif. Kamu tahu ini fakta yang sebenarnya? Sesuai penelitian, saat tertekan dan stres, pria dan wanita sama-sama melepaskan hormon oksitosin. Testosteron dan oksitosin memiliki kecenderungan untuk membuat pria lebih agresif, sementara reaksi antara estrogen dan oksitosin cenderung menciptakan efek menenangkan. 2. Pria tidak mendengarkan saat wanita ngomel. Pria memblokir kebisingan dan rangsangan akustik yang tidak diinginkan karena selama perkembangan otak janin pria, testosteron berdampak pada pembentukan sistem pendengaran, membuatnya menghalangi suara yang tidak diinginkan dan rangsangan akustik berulang. Sedangkan wanita memiliki neuron 11% lebih banyak daripada anak laki-laki di pusat otak yang mengontrol bahasa dan pendengaran. Perempuan tidak hanya mendengar lebih baik daripada laki-laki, tetapi mereka juga dapat membedakan antara rentang nada emosi yang lebih luas seperti tangisan bayi karena mereka berevolusi menjadi pengasuh. 3. Pria dan wanita melihat secara berbeda. Menurut penelitian, baik pria maupun wanita melihat sesuatu secara berbeda. Retina pria lebih tebal dan jumlah sel magnoseluler, yaitu sel M, lebih banyak jumlahnya, lebih besar dan didistribusikan ke seluruh retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk melacak pergerakan objek. Itu sebabnya, jika diperhatikan, bayi laki-laki lebih suka melihat benda bergerak, sementara retina wanita lebih tipis. Ia memiliki jumlah sel parvoseluler yang lebih tinggi, yaitu sel P. Tetapi mereka berukuran lebih kecil dan terkonsentrasi di sekitar pusat retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi objek dan menganalisis tekstur dan warna. Karenanya, bayi perempuan lebih suka melihat wajah seorang wanita muda. 4. Pria dan wanita merasa dan berpikir berbeda. Studi mendapati otak wanita relatif lebih aktif daripada pria di banyak area. Korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk fokus, kontrol, dan area limbik atau emosional lebih aktif pada otak wanita. Wanita cenderung menggunakan kedua belahan otak untuk berpikir dan melakukan fungsi. Jalur serat dalam otak perempuan cenderung zigzag antara sisi otak kiri atau logis dan kanan kreatif. Laki-laki di sisi lain menggunakan belahan otak kiri. Pada otak laki-laki, jalur serat berjalan bolak-balik di setiap belahan otak. Mereka cenderung memiliki koneksi yang lebih kuat dari depan ke belakang yang dapat menghasilkan persepsi yang meningkat dan keterampilan motorik yang lebih kuat. Pusat visual dan koordinasi otak mereka lebih aktif. 5. Struktur fisik pria dan wanita. Wanita kebanyakan memiliki distribusi lemak ginoid yang berarti akumulasi kelebihan lemak di sekitar daerah pinggul, pantat, dan paha. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk buah pir, di mana pinggul dan pantat jauh lebih besar dari pinggang. Bukti menunjukkan bahwa ini dikendalikan oleh hormon reproduksi wanita seperti estrogen, karena mereka disimpan dalam lemak dan memberikan makanan untuk perkembangan janin. Namun, setelah menopause, tubuh mereka cenderung mengadopsi distribusi lemak android yang diikuti pria. Pria pada umumnya memiliki distribusi lemak android, yang berarti lemak disimpan sebagian besar di sekitar batang, daerah perut atau tubuh bagian atas. Jadi, kebanyakan pria cenderung memiliki perut bir. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk apel, di mana pinggang jauh lebih besar daripada pinggul. Penyimpanan lemak android juga dikendalikan oleh testosteron, hormon reproduksi pria. Namun, tingkat testosteron lebih tinggi atau lebih rendah didapati berkorelasi dengan jumlah penyimpanan lemak. Kesimpulannya, pria dan wanita keduanya makhluk yang berbeda. Mana yang lebih baik, kita tidak bisa membandingkannya. Penyakit menular, epidemi, dan pandemi telah menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Tak ada yang membunuh sedemikian banyak manusia selain virus, bakteri, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Tak ada bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, atau perang yang menyamai ini. Melihat pandemi terburuk dalam sejarah, mungkin tidak memberi kita solusi langsung menghadapi pandemi saat ini. Bagaimanapun, ia mengajarkan kita pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi wabah lain di masa depan.
1. Wabah Justinian. Pada abad ke-6, wabah Justinian menewaskan sebanyak 50 juta orang, yang mungkin seperempat dari populasi global pada saat itu. Pandemi disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis. Wabah Justinian disebarkan oleh tikus-tikus yang terinfeksi beserta kutu-kutu mereka di seluruh kekaisaran Bizantium. Mungkin inilah yang mempercepat jatuhnya kekaisaran Romawi. 2. Wabah bubonik, juga dikenal sebagai Black Death. Wabah pes melanda di abad ke-14, kemungkinan telah menewaskan hingga 200 juta orang. Diyakini adalah 30-50% dari populasi Eropa pada saat itu. Kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis, yang merupakan patogen yang sama dengan wabah Justinian dan menyebar melalui tikus yang terinfeksi. Praktek karantina dimulai selama periode ini untuk mencoba dan mengendalikan penyebaran penyakit. 3. Cacar. Cacar diperkirakan telah menewaskan sebanyak 300 juta orang di abad ke-20. Diperkirakan berasal dari India atau Mesir setidaknya 3.000 tahun yang lalu, dan penyakit ini kemudian menyebar di sepanjang rute perdagangan di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Penyebab wabah cacar adalah salah satu dari 2 varian virus, Variola Mayer dan Variola minor, yang menyebabkan demam, muntah, luka infeksi, dan ruam kulit. Vaksin pertama kali dikembangkan oleh dokter Inggris Edward Jenner untuk memerangi cacar. 4. Flu Spanyol. Pandemi influenza 1918 menewaskan sekitar 50 juta orang, melebihi jumlah kematian Perang Dunia I, dan menginfeksi sepertiga populasi dunia. Gelombang pandemi kedua adalah yang paling dahsyat, karena kurangnya vaksin flu yang efektif yang menyebabkan kematian puluhan juta orang di seluruh dunia. 5. HIV/AIDS. Pandemi HIV telah menginfeksi lebih dari 75 juta dan membunuh sekitar 30 hingga 35 juta orang. Dan tak ada vaksin untuk penyakit ini. Virus mengganggu sistem kekebalan tubuh, membuat orang rentan terhadap apa yang disebut infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, dan beberapa bentuk kanker. Infeksi ini diyakini berasal dari jenis simpanse di Afrika Barat, di mana versi simpanse virus yang disebut Simian Immunodeficiency Virus (SIV) kemungkinan besar melompat ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia berburu daging simpanse dan terkontak dengan darah mereka yang terinfeksi. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa angka kematian COVID-19 mendekati Black Death atau flu Spanyol. Berkat kemajuan kedokteran dan infrastruktur dewasa ini, ilmu pengetahuan telah membawa kita jauh ke abad 21 dan kita jadi lebih baik saat ini daripada sebelumnya. Namun, ini bukan berarti bahwa virus ini tidak dianggap serius. Kita tahu ada perbedaan penting antara pandemi masa lalu dan pandemi virus corona saat ini. Namun, ada beberapa pelajaran penting untuk diambil dari pandemi tersebut. Pengawasan adalah kunci. Kita perlu tahu siapa yang saat ini terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Pengujian penting untuk pemahaman kita tentang COVID-19 dan bagaimana memperlambat pergerakannya. Tindakan social distancing dan karantina diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus. Memperhatikan poin-poin ini perlu bagi siapapun yang berharap. Bagaimana jika kamu bisa menghidupkan kembali momen favorit masa kecilmu kembali ke masa lalu? Bagaimana jika kamu bisa melihat seperti apa penampilanmu saat tua? Apakah ada cara kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu atau ke masa depan? Apakah perjalanan waktu itu mungkin? Sebenarnya kita semua bepergian sesuai waktu, namun realitanya sangat kacau. Tidak semua ilmuwan percaya bahwa perjalanan waktu adalah mungkin. Beberapa orang berpendapat ini berbahaya dan suatu upaya akan berakibat fatal bagi orang yang memilih melakukannya. Tapi kami ingin tahu, dan kamu juga. Jadi, mari kita lihat beberapa teori time travel. Seorang ilmuwan abad ke-20, Albert Einstein, mengembangkan teori yang disebut relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu melambat atau bertambah tergantung pada seberapa cepat kamu relatif bergerak terhadap sesuatu yang lain. Semakin cepat kita melakukan perjalanan melalui ruang, semakin lambat kita melakukan perjalanan melalui waktu.
Setidaknya menurut pengamat stationary. Mari kita ambil contoh paradoks kembar untuk memahami relativitas khusus. Paradoks kembar adalah eksperimen pemikiran dalam relativitas khusus yang melibatkan si kembar identik. Salah satu dari si kembar, John, memutuskan melakukan perjalanan keluar angkasa dengan roket berkecepatan tinggi, sementara kembar lainnya, Jack, tetap berada di bumi. Katakanlah, usia si kembar adalah 15 tahun. Ketika John memutuskan meninggalkan bumi di pesawat ruang angkasa berkecepatan sekitar 99,5% dari kecepatan cahaya yang jauh lebih cepat daripada yang bisa kita raih sekarang dan merayakan hanya 5 kali ulang tahun selama penjelajahannya. Saat pulang di usia 20, dia mendapati saudara kembarnya Jack sekarang 65 tahun, pensiun bersama cucu-cucunya. Karena waktu berlalu lebih lambat bagi John, ia hanya menjalani 5 tahun kehidupan. Sedangkan saudara kembarnya Jack mengalami 5 tahun penuh. Mendekati kecepatan cahaya, John yang berada di pesawat ruang angkasa berusia jauh lebih lambat dari kembarannya di rumah. Tetapi, apakah ini benar-benar time travel? Mungkin nggak dalam pengertian yang biasa kita pikirkan, tetapi menurut sifat ruang waktu itu. Jadi, jika perjalanan John dimulai 2003, ia hanya perlu 5 tahun untuk melakukan perjalanan ke tahun 2053. Sedangkan Jack membutuhkan waktu 50 tahun. Dalam arti tertentu, ini berarti John telah melakukan perjalanan waktu. Sejauh ini, kita hanya menjelajah ke masa depan. Tetapi, apakah perjalanan ke masa lalu mungkin? Sungguh membingungkan berpikir tentang time travel ini. Bagaimana jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah ayah dan ibumu bertemu? Kamu mencegah dirimu dilahirkan. Jika kamu belum dilahirkan, kamu nggak bisa kembali ke masa lalu, mencegah mereka bertemu satu sama lain. Ada banyak paradoks yang membuktikan atau memberi kita alasan mengapa perjalanan waktu ke masa lalu tidak mungkin. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Paradoks kakek. Kamu bepergian ke masa lalu dan membunuh kakekmu. Jadi sekarang ayahmu nggak akan dilahirkan. Dan kamu juga nggak. Jadi jika kamu bahkan belum lahir, siapa yang membunuh kakekmu? Saatnya mikir, bro. Paradoks Hitler. Kamu kembali ke masa lalu dan membunuh Hitler. Sejarah berubah dan sekarang nggak ada Hitler. Sekarang, jika Hitler nggak ada, ngapain kamu kembali untuk membunuhnya? Paradoks loop tanpa henti. Seorang pria kembali ke masa lalu dan menikahi seorang wanita. Setelah itu, ia kembali ke masa sekarang. Wanita itu hamil dan sekarang punya anak. Bertahun-tahun kemudian, anaknya menjelajahi masa lalu dan menikahi wanita itu. Jadi sekarang, siapa anaknya dan siapa ayahnya? Jika kenyataannya, para ilmuwan ini benar dan dengan asumsi bepergian ke masa lalu akan menimbulkan paradoks, maka kita punya jawaban. Perjalanan waktu ke masa lalu nggak mungkin. Jadi, menjawab pertanyaan kamu, apakah perjalanan waktu mungkin? Untuk masa depan, ya. Tetapi untuk masa lalu, tidak untuk saat ini.